apa itu P-network. Coba ya, dia tahu nggak nih apa itu P-network? Nah, dia jawab nggak nih teman-teman? Wow, dia jawab ya. Dia tahu berarti ya. Ini cukup seru teman ya. Kita dibanding. Halo sobat Pioni, selamat datang kembali di channel P Network Update ini teman-teman. Teman-teman, saya akan sedikit memberikan apa ya? Mungkin informasi yang cukup menarik nih ya. Kita akan sedikit mengobrol nih, membahas P Network ini dengan salah satu AI ya, yang saat ini mungkin menurut saya cukup smart ya, cukup pintar, yaitu Chat GPT teman-teman ya. Oke teman, ini saya yakin obrolnya akan seru nih ya. Kita coba lihat langsung ke layar desktop teman-teman ya. Oke teman, sebelumnya kalian buka dulu Chat GPT seperti ini ya teman. Chat GPT, pergi ke situsnya Chat GPT dan sign up dulu ya, daftar dulu, kan belum punya akun di sana. Daftar dengan akun Gmail kalian teman-teman ya. Nah selanjutnya akan tampil teman seperti ini. Ini kita masih versi yang gratis teman ya. Kalau mau pro silahkan ya. Nah teman, di sini kita akan mencoba nih ngobrol mengenai P-network dan seputar blockchain ya, dengan salah satu AI ini terpintar, menurut saya cukup smart ya, dibanding kita nanya sesuatu ke Google. Sekarang mending ke Chat GPT teman-teman. Ini seru ya. Coba kita lihat ya. Kita akan coba start new chat nih. Ini nggak connect ya teman, sebentar. Connect tapi ya. Years later. Oke teman ya, kalian daftar dulu dengan Gmail kalian teman ya. Oke, kita mulai new chat nih sini teman-teman. Nah sini ya, langsung sini. Coba kita tanya nih ke Chat GPT nih ya, apa itu blockchain ya? Apa itu blockchain? Teman, cukup seru ya, lihat nih, dia langsung menjawab ya. Jadi ini enak banget nih ngobrol ya. Nah, blockchain adalah katanya sebuah teknologi yang memungkinkan untuk membuat database terdistribusi, distributed ledger yang aman dan transparan. Nah, pada dasarnya blockchain adalah rangkaian blok-blok data yang saling terhubung secara kriptografi ya, sehingga membentuk sebuah database yang tidak bisa diubah tanpa persetujuan dari mayoritas penggunanya. Ini keren nih teman ya, kita bisa sambil ngobrol ya, chat ya. Kita menanyakan sesuatu apapun pasti jawab nih. Nah, setiap blok dalam blockchain berisi sejumlah transaksi yang dilakukan oleh pengguna, seperti transfer uang atau pertukaran data. Setiap blok juga memiliki data hash angka unik yang dihasilkan dari data transaksi di dalamnya, serta hash blok sebelumnya. Hash ini memastikan bahwa blok-blok dalam blockchain saling terhubung dan tidak dapat diubah tanpa mengganggu seluruh jaringan. Jadi ini salah satu kelebihan blockchain itu ya. Kalau mau nge-hack ya harus di-hack semuanya, ya, susah. Nah, blockchain pertama kali dikembangkan untuk digunakan sebagai infrastruktur teknologi di Bitcoin, tetapi sekarang teknologi blockchain telah digunakan dalam berbagai bidang seperti keuangan, logistik, kesehatan, dan lain-lain. Blockchain menjadi populer karena memiliki keamanan tinggi ya, transparansi dan desentralisasi, sehingga tidak tergantung pada satu pihak atau otoritas sentral untuk mengontrol dan memverifikasi transaksi, teman-teman ya. Kalau kita coba tanyakan apa lagi teman ya. Kapan ya blockchain ditemukan nih ya? Kita coba ngobrol aja teman dengan si ChatGPT ini. Ini cukup seru teman-teman ya. Nah, coba kapan blockchain ditemukan? Salah ngetik saya. Dia bingung katanya nih. Mungkin dia bingung nih mau jawab apa nih. Nah, jadi udah ngerti. Kalau kita salah ngetik ya di sini, dia ngerti teman-teman ya. No, blockchain katanya pertama kali ditemukan pada tahun 2008 oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto.
Mereka mempublikasikan white paper yang menjelaskan konsep blockchain dan penggunaannya sebagai bagian dari infrastruktur Bitcoin, teman-teman. Sebuah mata uang digital yang didesain untuk bekerja tanpa otoritas sentral atau pihak perantara, teman-teman ya. Nah, pada tahun 2009 Bitcoin diluncurkan. Jadi ini awal mulanya blockchain dibuat atau ditemukan itu hanya untuk Bitcoin, teman-teman ya. Nah, Bitcoin tahun 2009 ditemukan sebagai aplikasi pertama yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Sejak itu, teknologi blockchain terus berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang lain selain keuangan, seperti logistik, kesehatan, dan lain-lain. Nah, saat ini blockchain masih terus dikembangkan dan ditingkatkan agar dapat digunakan dalam skala yang lebih luas ya, dan berbagai keperluan, termasuk Pi network kan. Nah, yang menarik coba kita tanya nih si AI ini ya, ChatGPT, dia tahu nggak nih Pi network ya? Coba kita tanya ya, apa itu Pi network? Coba ya, dia tahu nggak nih apa itu Pi network? Nah, dia jawab nggak nih teman-teman? Oh, dia jawab ya, dia tahu berarti ya. Ini cukup seru teman ya. Kita dibanding mencari sesuatu di Google Chrome ya, lebih baik di sini aja nih di ChatGPT ya. Nah, Pi network adalah sebuah proyek cryptocurrency yang bertujuan untuk memungkinkan orang-orang di seluruh dunia untuk menggunakan perangkat seluler mereka untuk menambang, main cryptocurrency tanpa harus menggunakan sumber daya yang besar seperti energi dan perangkat keras khusus. Pi network dibangun di atas teknologi blockchain ya, dan dirancang agar mudah digunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki pengalaman dalam dunia cryptocurrency. Salah satu tujuan utama proyek ini adalah untuk memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam ekonomi digital dan menyeimbangkan kekuasaan antara perorangan dan lembaga keuangan besar. Untuk bergabung dalam jaringan Pi network, pengguna harus mengunduh aplikasi seluler yang tersedia untuk perangkat Android dan iOS. Selama proses pendaftaran, pengguna akan memasukkan nama pengguna dan nomor telepon mereka serta mengkonfirmasi identitas mereka dengan memasukkan kode yang dikirim melalui SMS ya. Setelah bergabung, pengguna dapat memulai menambang cryptocurrency Pi dengan mengklik tombol main pada aplikasi seluler setiap 24 jam. Namun perlu diingat bahwa cryptocurrency Pi masih dalam tahap pengembangan. Tuh kan si AI pun si chat pun tahu nih ya, dan belum memiliki nilai yang terbukti, sehingga pengguna perlu berhati-hati dalam memutuskan untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya mereka pada proyek ini. Nah teman-teman, jadi serunya ya kalau kita ngobrol sama ChatGPT nih, tahu dia ya Pi network itu memang salah satu proyek yang dibangun di atas teknologi blockchain ya, agar mudah digunakan oleh orang-orang yang awam pun bisa gitu ya. Terus salah satu tujuan utama adalah untuk memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam ekonomi digital, teman-teman. Tapi dia pun ngerti nih. Makanya kalian pun para pionir baru jangan termakan hoax ya, atau mungkin terbawa iming-iming berinvestasi di Pi ini, karena memang betul kita berinvestasi waktu ya, dan mungkin sedikit kuota saja untuk mengklik petir ini ya, main ini ya. Nah, di sini dikatakan nih dikatakan ya, namun nih perlu diingat bahwa cryptocurrency Pi masih dalam tahap pengembangan ya, dan belum memiliki nilai yang terbukti. Walaupun memang saat ini kan sudah di ekosistem internal sudah bisa bertransaksi ya, ada yang mau beli nih. Jadi saya pun ada yang nge-message ya di Facebook, itu dia mau beli Pi katanya 5.100 rupiah per Pi, teman-teman ya. Nah, di sini kita coba. Nah, Pi masih dalam tahap pengembangan dan belum memiliki nilai yang terbukti, sehingga pengguna perlu berhati-hati dalam memutuskan untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya mereka pada proyek ini. Jadi, teman-teman, intinya apapun itu yang kita lakukan ya, memang harus memerlukan kehati-hatian. Tapi saya tekankan di Pi ini kan tidak berinvestasi uang ya, hanya mungkin sedikit sumber daya waktu dan sedikit data internet saja ya untuk berkontribusi di Pi network ini, teman-teman ya. Jadi memang ini seru ya kita tanya sesuatu ke ChatGPT ini ya. Saya di samping kita mendukung Pi ya, kita juga harus nambah lah sedikit pengetahuan, teman-teman ya.
Ini ChatGPT ini kan bekerja di web 3.0. Nah, itu kelebihannya web 3.0 teman-teman ya. Jadi lebih aman, lebih secure, dan lebih enak aja ya. Coba kita tanya lagi nih. Apa tujuan Pi Network dibentuk ya? Dia tahu nggak dia? Ya teman, cukup seru ya. Ini kita ngobrol nih dengan. Nah, tujuan utama Pi Network adalah untuk memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam ekonomi digital dan menyeimbangkan kekuasaan antara perorangan dan lembaga keuangan besar ya. Jadi teman, ini tadi diulang lagi ya. Nah, Pi Network ingin membuat proses menambang mining cryptocurrency menjadi lebih mudah dan hemat biaya, sehingga orang-orang yang tidak memiliki sumber daya besar seperti energi dan perangkat keras komputer ya, PC teman, dapat ikut serta dalam ekonomi digital. Pi Network juga ingin menghindari konsentrasi kekuasaan di tangan sedikit orang atau lembaga keuangan besar yang mengontrol mayoritas pasokan cryptocurrency. Ngerti ya? Jadi kan si Pi Network ini kan bekerja berdasarkan jaringan sosial ya, jaring sosial. Jadi makanya setiap orang bisa memiliki Pi ini, orang awam pun sangat bisa teman-teman ya. Nah, di sini kan Pi Network juga ingin memungkinkan pengguna untuk mengontrol data pribadi mereka dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan hadiah dalam bentuk cryptocurrency sebagai penghargaan dan partisipasi dalam jaringan. Namun perlu diingat bahwa Pi Pro Network masih dalam tahap pengembangan ya. Nah, ini masih diingatkan nih ya. Dan cryptocurrency Pi belum memiliki nilai yang terbukti. Jadi mungkin ini teman memang di ekosistem eksternal ya, seperti yang kita gadang-gadang atau kita tunggu-tunggu open mainnet, memang ini belum terbukti ada harga, tapi di eksternal, di internal ekosistem itu sudah ada yang barter dengan Pi ya, ada yang membeli Pi dengan rupiah, dengan dolar, itu sudah terbukti. Tapi di sini mungkin memang karena secara open mainnet ini belum bisa ada harga yang terbukti berapa ya standar harga Pi ini teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja ya sedikit mungkin ini sekedar ilmu pengetahuan tambahan saja buat kita semua, bahwa selain kolom pencarian atau browser terbesar saat ini yaitu Google Chrome nih ya, kita kan di dekade awal browsing di internet kan memakai Google Chrome, semua data ada di sana ya, kita nyari sesuatu pasti ketemu. Sekarang ada lagi nih yang lebih canggih lagi, OpenAI atau ChatGPT ini ya. Seperti yang tadi kalian lihat, kita bisa berinteraksi. Nah, dan dia pun mengetahui apa itu Pi Network ya, apa tujuannya. Jadi cukup seru ya. Kita bisa mengetahui segala sesuatu dengan interaksi semacam ini ya. Oke teman, itu aja informasi ya, sekedar selingan aja. Kita terus berkontribusi di Pi Network. Kita salam. Kita cari informasi dari informasi-informasi yang betul-betul valid ya, selain dari medsos dan web resminya dari Pi Network. Dan ini pun memang tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan di white paper dan mode packs-nya dari Pi Network teman-teman ya. Oke, itu aja informasi untuk kali ini. Kita cukup seru nih ya, kita bisa ngobrol dengan salah satu mungkin robot pintar ya, kita bisa ngobrol di OpenAI ini, di ChatGPT ini. Kalian silahkan coba aja ya, seru nih ya. Sekian, terima kasih untuk kali ini. Dukung terus dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.